Halo sahabat Oke Indonesia, selamat datang di podcast resmi Oke Indonesia. Tempatnya para pembisnis muda dan calon entrepreneur berkumpul untuk mendapatkan inspirasi dan wawasan yang mendalam. Bersama saya Fakih yang akan menjadi pembawa acara pada episode kali ini, dan tentunya juga saya tidak sendiri karena di samping saya ada narasumber kita yang super keren banget, yaitu Ibu Irana Laila Meriam atau yang disapa akrab dengan Coach Nana, selaku Wakil Sekretaris Jenderal OKOC Indonesia dan co-founder dari PT SIK Academy. Halo Coach Nana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pagi ini baik, hari ini baik. Lagi sibuk apa nih Pak? Biasa ya kesibukannya, sibuk di OKOC, kemudian juga di SIK ada beberapa pelatihan, seperti itu sih. Luar biasa sekali ya, walaupun sangat sibuk, Coach Nana mau meluangkan waktunya bersama kita untuk sharing seputar apa sih kecerdasan emosional itu, lalu apa sih benefit yang didapatkan jika kita belajar kecerdasan emosional itu, dan bagaimana cara mengimplementasikan kecerdasan emosional itu. Oke, khususnya untuk para entrepreneur kan, atau para pelaku bisnis muda ya. Oke. Jadi buat sahabat OKOC yang pengen tahu lebih dalam, jangan skip video ini karena kita akan bahas itu semua. Mungkin dari penonton nih Coach, dari penonton sahabat OKOC mungkin belum tahu atau belum familiar dengan apa sih kecerdasan emosional itu. Oke, kecerdasan emosi ya. Jadi teman-teman nih, buat informasi aja, kalau kita berbicara tentang kecerdasan emosi gitu ya, itu adalah kemampuan dalam diri kita untuk mengenali emosi-emosi yang muncul di dalam diri kita. Nah, ketika emosi muncul kan nggak mendadak muncul dari dalam diri nih, dia pasti ada sesuatu yang men-trigger emosi itu. Nah, contohnya emosi itu bisa dari kayak rasa bahagia, rasa sedih, rasa sakit, kesal, marah, bete. Nah, itu adalah jenis-jenis emosi itu. Seperti itu, kurang lebih kalau kita berbicara tentang kecerdasan emosi, maka ketika ada suatu emosi-emosi yang tadi saya sebut itu ya, datang ke dalam diri kita, seberapa sih kemampuan diri kita untuk mengelolanya, terutama ketika ada emosi-emosi datang, emosi-emosi yang negatif nih. Jadi ada emosi-emosi yang negatif yang datang ke dalam diri kita. Nah, seberapa mampukah kita untuk mengelola si emosi-emosi negatif itu? Jadi seberapa kita tahu tentang emosi diri kita? Iya, apa penyebabnya? Kenapa sih kita merasakan hal itu? Gitu loh. Nah, memang nanti ujung-ujungnya ketika kita cerdas secara emosi, maka kita akan memperbaiki kualitas hidup kita. Kenapa? Karena kan kualitas hidup kita itu pasti dilingkupi ya oleh berbagai macam manusia. Hubungan kita dengan manusia yang masing-masing punya emosi juga tuh, ya nggak? Nah, kalau kita bisa mengelola emosi kita secara baik, maka sudah pasti hubungan kita dengan orang lain baik, dan sudah pasti hidup kita akan lebih nyaman. Jadi sangat penting sekali ya? Sangat penting sekali untuk melatih kecerdasan emosi kita. Lalu apakah kita bisa mengukur kecerdasan emosional kita? Jujur aja kalau kita bicara emosi ya, diukur itu secara spesifik itu sebenarnya nggak ada. Artinya gini deh, misalnya nih, kamu sedih nih, kamu sedih untuk satu hal misalnya ya, mohon maaf nih ya, misalnya contohnya sedih kehilangan mobil. Nah, saya juga sedih kehilangan mobil. Kita sama-sama sedih. Tapi saya bisa mengukur nggak kesedihan kamu berapa, kesedihan saya berapa? Tidak bisa. Tapi ketika saya bilangnya, ketika mobilnya hilang nih, kamu udah, aduh mobil gue hilang nih, aduh cicilannya belum, ada segala macam. Nah itu kan ya. Tapi saya mungkin menanggapi peristiwa kecewa atau sedihnya hilang mobil cukup dengan bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kadarullah ini bukan buat saya, nanti sama Allah dikasih lagi. Nah, jadi kalau diukur secara pastinya nggak bisa, tapi indikasinya adalah ketika kita bisa segera switch dari suatu keadaan yang membuat kita sedih, misalnya ini kita berbicara dari negatif emosi dulu ya. Ketika kita jatuh ke dalam suatu emosi kecewa, frustasi, dan berapa cepat kita men-switch itu menjadi sesuatu yang positif, atau paling tidak
pada tingkatan ya udah nggak apa-apa ini terjadi sama saya deh, masih sedih tapi saya sudah bisa menerima, misalnya seperti itu. Oke. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu cerdas secara emosional? Oke. Kalau saya cerdas secara emosi itu nanti saya kaitkan dengan pola pikir juga sebenarnya ya. Jadi kita cerdas apa enggak? Kita cerdas atau tidaknya adalah mengacu kepada ada beberapa tahapan kecerdasan emosi. Yang pertama memang ketika ada suatu emosi datang dalam diri kita, apapun itu ya, jadi emosi bahagia kah, emosi sedih atau kecewa, kita memahami dulu, kita bisa merasakan. Intinya apa? Ada loh orang-orang yang sudah tidak merasakan emosi dalam dirinya. Nah itu sudah jatuhnya nanti ke mental health ya. Tapi kalau dia masih bisa merasakan, saya kecewa, saya marah, saya takut, saya bahagia, itu berarti orangnya masih oke. Nah kedua adalah memahami apa sih yang men-trigger atau menyebabkan saya ini marah. Nah ini yang sebenarnya paling krusial. Tahapan ketika kita ada pada tahapan menyadari bahwa saya marah karena dia berbohong, misalnya kayak gitu. Ini sangat penting, tahu nggak kenapa? Karena orang itu biasanya loncat nih dari tahapan merasakan emosi langsung tahapan ke pengelolaan. Jadi si tahapan memahaminya ini lewat. Akhirnya dia dari sakit hati dia langsung marah. Wah, apa marah gitu kan, outburst. Nah makanya yang paling penting adalah yang tahapan kedua ini adalah ketika dia menyadari nih, saya marah, apa sih yang membuat saya marah? Itu loh. Apa nih? Kenapa saya kecewa? Apa yang membuat saya kecewa? Nah itu prosesnya di situ. Baru nanti kita lanjut ke pengelolaan emosi, dimana ketika kita sudah bisa memahami emosi kita, penyebabnya, nanti tuh kita akan bisa juga tuh memahami emosi orang lain. Contohnya kita di kecil ada orang marah ke kita ikut marah. Padahal kalau kita bisa bilang, oh saya marah karena dia marah. Oh tapi ternyata penyebabnya nggak signifikan sih, gitu ya. Ternyata yang dia omongin itu sebenarnya nggak benar, saya kenapa mesti marah, gitu kan? Akhirnya kita nggak jadi marah, tapi di lainnya kita juga memahami kenapa sih orang tersebut mengeluarkan kata-kata seperti itu. Akhirnya kita berempati. Jadi ujung-ujungnya daripada kecerdasan emosi adalah menimbulkan empati juga kepada orang lain. Seperti itu. Jadi merasakan dulu ya. Merasakan dulu, kayak kita rasa pahami apa sih yang membuat kita seperti ini. Lalu memahami, terus pengelolaan emosi seperti itu. Ya. Kalau kita kaitkan nih Coach, antara kecerdasan emosional dengan bisnis, apa sih Coach pentingnya kecerdasan emosional bagi pengusaha itu? Oke, saya tanya balik nih, kamu tahu nggak jadi rasanya jadi pengusaha? Kira-kira nih, bukan pengusaha, kita sebutkannya entrepreneur. Yang karena maksud entrepreneur masih buat mula-mula kayaknya gitu ya, kalau pengusaha itu kesannya gede. Oke, nggak apa-apa, itu hanya istilah. Tahu nggak bagaimana rasanya menjadi entrepreneur? Nah, untuk saya belum tahu nih. ini melatih empati juga nih. Saya belum. Oke. Oke, jadi ketika kita menjadi pengusaha itu, entrepreneur itu kan banyak hal ya yang harus mereka persiapkan. Satu, biasanya apa sih mau jadi pengusaha itu yang paling penting adalah takut akan gagal. Betul nggak? Ini kita ini dulu nih, takut akan gagal. Takut akan nggak laku misalnya barangnya, ya nggak? Malu untuk menjual. Nah itu kan, nah biasanya kan menjadi entrepreneur akan berhubungan dengan banyak penolakan dan banyak kesulitan ketika dia berhubungan dengan orang lain. Nah kenapa jadi kecerdasan emosional ini amat penting? Karena memang untuk menjadi seorang membangun yang baru, usaha yang baru, memang akan mengalami hal-hal yang seperti saya sebut tadi, kekecewaan, ditolak orang, ditipu orang, dimaki orang misalnya ya, kecewa, ternyata apa partner bisnisnya itu kan banyak. Nah, kenapa perlu? Karena kita memang butuh suatu, menjadi pengusaha itu butuh suatu ketahanan mental. Ketahanan mental tadi aku bilang ya, ketahanan mental itu awal-awalnya adalah dia cerdas dulu nih mengelola emosinya. Karena dia sudah tidak cerdas mengelola emosi, maka mentalnya udah dipastikan labil. Nah, jadi itu kenapa penting? Karena memang sebagai seorang pengusaha yang jatuh bangun gitu kan ya, yang menghadapi ketidakpastian akan penghasilan, ketidakpastian atas risiko bisnis,
itu memang memerlukan suatu kecerdasan emosi untuk menghadapi semua masalahnya. Nah, kira-kira nih Coach, ada nggak sih ciri-ciri pengusaha yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dalam bisnis? Entah itu. Ciri-cirinya, Ya. udah. Gimana tuh? Udah, kalau jadi pengusahanya ketika kita menawarkan produk kita misalnya ya, itu mungkin akan mengalami 100 kali penolakan sebelum barang kita laku. Ya, orang malah berbagai macam nggak? Berbagai macam. Contohnya apa? Aduh, barangnya nggak ini deh, nggak sesuai, mahal kok, Iya. nggak butuh gitu. Oh, kayak gini mah udah banyak. Iya. Perkataan-perkataan seperti itu kan merupakan suatu perkataan yang membuat kita kecewa, takut, sakit hati. Nah, kalau kita tidak, kalau mau tahu nih pengusaha ya seperti apa yang cerdas, ya dia menangkap itu mungkin ya. Ketika ada yang masuk seperti itu dia bilang, oh memang. Malah dia tanya balik, Bu menurut Ibu yang bagus produknya seperti apa? Misalnya itu ya. Iya. Nah, itu ada di ranah memang dia cerdas. Ketika dia menerima suatu informasi, dia tahu bahwa oh oke, saya kecewa karena produk saya ditolak. Itu nggak apa-apa. Tapi setelah produk kita ditolak, kita telah yang dia tolak produk saya ini. Apa ya yang membuat dia menolak produk saya? Kurangnya di mana? Nah, itu bisa dirubah tuh menjadi tadi yang tahapan ketiga, dari memahami kita kelola menjadi suatu pertanyaan. Bu, kalau menurut Ibu boleh dong masukannya produk kita ini kurangnya di mana? Nah, itu yang cerdas. Kenapa? Karena dia bisa mengumpulkan dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Dan dia kalau udah cerdas akan menghasilkan instead of dia ke negatif, rasa kecewa, rasa sebel ditolak, dia bisa mengalihkan menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat buat dagangnya dia nanti, istilahnya buat pengembangan produknya atau dia menjalankan bisnis. Ujung-ujungnya sekali lagi saya bilang mentalnya dia jadi kuat. Nah, gimana kalau sukses? Dia akan sukses karena saya yakin suatu saat ada tuh dari 100 yang dia pitching, yang dia coba tawarkan, pasti ada 1-2 yang lolos. Dan itu akan membuat istilahnya proses penolakan tadi, proses jatuh bangunnya tadi, itu akan membuat dia lebih bertumbuh, berkembang karena belajar. Dan disitulah biasanya ada momen-momen seorang pengusaha itu berhasil. Seperti itu. Jadi harus kuat mentalnya ya Kak. Kuat mental dari dia cerdas mengelola si emosi ketika apa nih? Tiba-tiba harga naik. Iya. Uangnya nggak ada. Minjem ke sana ke sini cari modal, ditolak. Temen yang tadinya kita pikir baik, ya teman baik tiba-tiba menolak untuk beli pinjaman. Ini contoh produk kita tiba-tiba udah kita bikin capek-capek nih ya, gagal produknya. Nah itu kan banyak hal-hal yang terjadi dalam kita membangun suatu usaha, apalagi kalau kita usaha masih di tahap mikro ya atau kecil ya, UMKM, itu akan banyak sekali mengalami hal seperti ini. Nah itulah makanya bagaimana dia bisa cerdas mengelola si emosinya atau bahasa sederhana gini, ketika ada perasaan negatif yang datang ke dalam dirinya, dia cerdas bisa mengubah perasaan negatif itu menjadi suatu perasaan yang positif. Penting banget ternyata ya, kecerdasan emosional untuk bisnis ya, biar buat mentalnya ya. Ya. Nih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih Coach oleh yang sedang nonton ya, apalagi entrepreneur. Jadi mungkin karena dalam dunia bisnis kan nggak selalu rata terus ya Coach, ada naik turunnya. Nah, bagaimana sih Coach langkah atau strategi ketika kita mengalami posisi lagi anjlok, omset turun, bagaimana kita dapat mengelola emosi itu dengan baik? Ya itu tadi tetap sama ya. Kita sebenarnya ini tidak hanya berlaku kepada entrepreneur, tapi juga berlaku terhadap semua dalam hidup. Artinya gini, ketika kita merasa dalam satu kondisi kita gagal gitu ya, nah kita fokuskan perhatian kita pada apa yang bisa kita kontrol. Nah ini kebetulan banget ya, kemarin juga saya habis diskusi oleh salah seorang UMKM yang di coaching gitu ya, yang akhirnya dia menyadari bahwa untuk memanaging stres pada saatnya tadi, capek dia usaha nggak ini tiba-tiba turun gitu ya. Nah, bahwa kita harus hal yang satu, kita harus bisa mendefinisi apa yang penting dan apa yang tidak penting, dan yang kedua adalah apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita akan buat tuh kayak matriks
Satu, matriksnya adalah ini yang penting, ini yang tidak penting, ini yang bisa kita kontrol, ini yang tidak kita kontrol. Nah, nanti kita akan jatuh pada masalah kita dapat list. Jadi kita bikin list nih, ini yang penting ABC, gitu ya. Ini yang penting adalah misalnya saya adalah harus cari pembeli dulu. Itu penting. Ya kan? Yang tidak bisa kita kontrol adalah saya setelah cari pembeli, saya tidak bisa mengontrol apakah proposal saya diterima atau tidak. Itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa saya kontrol adalah karena saya bilang bahwa dapetin customer itu penting, maka yang bisa saya kontrol adalah saya mendatangi customer itu atau saya bikin proposal. Nah, kita fokuskan pikiran kita dan energi kita pada hal-hal yang penting dan yang bisa kita kontrol. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan yang tidak penting terutama ya, misalnya ada bisik-bisik tetangga yang bilang produk kita jelek gitu ya, oh produk kita begini, begitu kan nggak penting tuh ya, itu dibuang aja. Tidak harus masuk ke dalam pemikiran kita, bahkan tidak usah kita pikirkan sama sekali. Nah itu sih, jadi kalau mau berstrategi ketika kita lagi down, kita arahkan pikiran kita pada apa yang bisa kita lakukan, yang dalam kontrol kita dan itu penting. Nah, kita berikan semua energi kita ke situ. Seperti itu sih. Jadi fokus apa yang kita bisa kontrol. Apa yang bisa kita kontrol dan yang penting gitu ya. Yang penting dan bisa kita kontrol. Tapi kalau dia topnya paling penting tapi kita nggak bisa kontrol, ya buat apa juga? Iya, penting dan sangat kontrol. Wah, sudah tidak terasa nih Coach, kita udah berbincang sejauh ini, mendapatkan ilmu baru tentunya untuk buat diri saya sendiri dan berguna untuk penonton mungkin ya. Nah, sebelum kita tutup, boleh gak nih kasih pesan untuk entrepreneur yang sedang menonton? Oke. Jadi buat teman-teman, kalau kita bicara tentang mengelola suatu bisnis, maka ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah satu mind atau pikiran kita, tubuh kita, ya, semangat kita dan juga emosi kita atau soul kita. Jadi artinya gini, kita nggak bisa berbisnis sendiri. Artinya gini, kita punya pikiran udah semangat, positif, ya, spirit kita sudah luar biasa, tapi ternyata badan kita nggak sehat, badan kita lemes, ya. Jadi untuk seorang entrepreneur itu harus memperhatikan ini adalah mind, body, emotions, and spiritnya dia. Seperti itu. Semua ini yang akan membuat seorang itu, kalau bahasa saya tuh keep moving gitu. Walaupun selangkah tapi dia tetap keep moving. Tapi kalau ada salah satu aja dari sini yang cacat, contohnya adalah pikiran kita sudah negatif, mohon maaf, segala sesuatu yang dimulai dengan pikiran negatif, prasangka buruk yang negatif itu pasti nanti akan hanya menggerogoti emosi kita. Dan ketika sudah menggerogoti emosi kita tidak cerdas mengelolanya, itu akan lari ke dalam badan kita. Badan kita tuh itu sih seringnya, kalau anak sekarang GERD ya. Kalau nggak GERD apa lagi migrain ya. Dan saya itu kan anxiety, emosi negatif. Kalau nggak GERD, migrain gitu ya. Kalau nggak GERD dan migrain itu. Dan kita juga harus punya spirit atau semangat. Semangat ini juga terkandung bahwa kita harus bisa membuat diri kita itu nyaman di lingkungan apapun. Orang juga nyaman dengan kita. Karena orang-orang sudah tidak nyaman dengan kita dan kita tidak membuat orang nyaman, jangan berbicara tentang bisnis. Kalau saya seperti itu ya, jangan berbicara tentang bisnis, karena bisnis adalah juga berhubungan dengan manusia. Maka kita spiritnya adalah bagaimana kita membuat orang nyaman dan kita juga nyaman. Luar biasa sekali. Terima kasih Coach Nana untuk waktunya sudah mau berbagi bersama kita tentang apa sih kecerdasan emosional dalam bisnis. Terima kasih juga kepada Sobat Oke yang telah menonton podcast kali ini. Semoga diskusi kita tentang kecerdasan emosional memberikan Anda wawasan yang baru dan berharga. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.